the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2961. Bam, mengikuti suara yang memekakan telinga, serangan ganda Iwan mendarat di dada bos selatan dan membuatnya terbang. Begitu dia mendarat, bos selatan merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan memuntahkan darah dari mulutnya. Untungnya, dia adalah seorang seniman bela diri yang tangguh dan energi sejati Iwan jauh lebih lemah daripada energi spiritualnya. Jadi, bos selatan hanya mengalami beberapa cedera dan tidak berada dalam bahaya kritis. Ini cukup beruntung. Bagus, Tuan Gusnadi sangat kuat. Agus dan yang lainnya terkejut dan semuanya menunjukkan senyuman gembira. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Iwan berhasil mengalahkan bos selatan, mereka tahu bahwa bisa melakukannya 2 kali itu berarti bukanlah suatu kebetulan. Ini menunjukkan bahwa Iwan sudah berada di tahap puncak yang munah dan dia lebih kuat daripada bos selatan. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari mengapa Iwan menolak lari dan bersikeras untuk tetap melawan bos selatan dan bos barat sendirian. Iwan ternyata tidak bersikap sombong. Dia mempunyai kekuatan untuk melawan bos selatan dan bos barat. Mereka semua terlalu buta dan telah meremehkan Iwan. Siapa yang mengira bahwa Iwan sudah berada di tahap puncak yang munah? Bagaimana dia melakukannya? Bertentangan dengan kegembiraan mereka, bos barat, Felton dan Roni semuanya menjadi gelap ekspresinya saat hati mereka tenggelam. Bos barat tahu bahwa Iwan telah mencapai tahap puncak yang munah jika dilihat dari kekuatan dan kecepatannya. Itu membuatnya bingung bagaimana seorang yang belum genap berusia 30 tahun bisa mencapai tingkat kekuatan setinggi itu. Ini praktis merupakan keajaiban dan dia tidak akan pernah percaya bahwa ini benar jika dia tidak melihatnya sendiri. Yang paling penting, dia dan bos selatan baru ini mencapai puncak yang munah juga. Jika bos selatan tidak bisa mengalahkan Iwan, hal yang sama juga berlaku padanya. Setelah Iwan berhasil mengalahkan bos selatan, dia akan menggabungkan kekuatan dengan pengawal naga dan keluarga Gumelar, yang berarti bahwa keluarga Femer akan hancur. Seketika bos barat merasa gelisah. Sambil mencari jalan keluar, dia menatap dingin ke arah Iwan. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menunggu sampai hal itu terjadi. Sementara Agus dan yang lainnya bersorak kegirangan, bos barat menyerah untuk berurusan dengan Levi dan malah menyerang Iwan dari belakang. Matilah nak, ambil ini, Phantom Strike, raung bos barat. Dia lalu mengulurkan kedua tangannya untuk meluncurkan teknik terkuatnya. Energi sebenarnya di telapak tangannya digabungkan menjadi serangan kuat yang dikirim langsung ke punggung Iwan. Bab 2962. Tuan Gusnadi, awas punggungmu. Keluarga Gumelar dan pengawal naga tidak menyangka bahwa bos barat akan menyerang seseorang dari belakang. Karena kaget, mereka semua pun berteriak untuk mengingatkan Iwan. Levi dan pengawal naga lainnya ingin menghentikan bos barat atau segera menyelamatkan Iwan.
Tapi bahkan yang terkuat di antara mereka semua berada di tahap akhir yang muna. Dari segi kecepatan dan kekuatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan bos barat dan tidak bisa menyelamatkan Iwan. "Beraninya kamu," tatapan Iwan mengeras. Saat dia hendak berbalik untuk menghadapi bos barat, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Karena dia diserang dari belakang, Iwan harus menyerah untuk mengejar bos selatan. Mengambil kesempatan ini, bos selatan pun bangkit dari tanah. Dia meramalkan bahwa Iwan telah mencapai tahap puncak yang muna dan menyimpulkan bahwa dia sendiri tidak dapat mengalahkan Iwan karena bos barat mengambil tindakan untuk menjatuhkan Iwan. Ini adalah kesempatan besar dan dia tidak akan melewatkannya. "Iwan, ambil ini tendangan ilahiku." Bos selatan bekerja dengan bos barat untuk menyerang dengan kejam. Serangannya menyebabkan pasir di tanah berterbangan. Bos selatan pun bangkit sambil mengayunkan kakinya dengan cepat ke arah Iwan. Bekerja sama dengan bos barat, keduanya sekarang mengepung Iwan dan dia tidak mungkin bisa melarikan diri. "Oh tidak," Agus dan yang lainnya memucat. Mereka teringat bagaimana bos selatan dan bos barat bekerja sama untuk mengalahkan Arthur. Pada saat itu, Arthur ceroboh dan mengalami situasi yang sama juga. Pada akhirnya, bos selatan dan bos barat melukainya dan dia bahkan ditangkap. Iwan saat ini juga terjebak dalam situasi yang sama. Serangan bos barat tidak terduga dan tidak ada seorang pun di pihak Iwan yang mampu membantunya, sehingga menempatkannya dalam bahaya besar. Jika mereka benar, Iwan mungkin akan terluka atau ditangkap seperti yang dialami Arthur. Dengan pemikiran seperti itu, hati keluarga Gumelar dan pengawal naga tenggelam. "Beraninya kalian mencoba bersikap seperti itu di depanku. Kalian berdua pasti punya keinginan untuk mati," Iwan mendengus. Terlepas dari apa yang dia katakan, Iwan tahu bahwa bos selatan dan bos barat sama-sama kuat dan bekerja dalam formasi yang sempurna, menjadikan mereka ancaman besar. Tidak berani ragu, Iwan lalu menyerah untuk berurusan dengan bos barat dan melangkah maju, meluncurkan penjarahan bumi melawan serangan bos selatan. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, penjarahan bumi Iwan dan tendangan ilahi bos selatan berbenturan. Karena kekuatan Iwan yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan bos selatan, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan mulai mundur, yang mengirimnya ke arah serangan bos barat dari belakang.